Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan,
Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 564, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian dikatakan, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namamu. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan berzina, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang ke-10, ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dan orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami semua dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Samuel yang muda itu menjadi layan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta gereja kita pada hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, 14 Januari 2024. Dan yang menjadi topik minggu kita, Yesus anak Allah dan Raja. Inilah sebagian warta kita yang akan saya bacakan. Bagian kedua, koinonia. 2.1 sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 16 Januari 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini Minggu 14 Desember 2024 dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita ialah Inang Pendeta Suryani Ida Burisihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Dan dalam ibadah siang jam 10.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah Mang Pendeta Nixon Rudi A. Samosir MTH, Pendeta Fungsional HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Bagian ketiga Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini 14 Januari 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang kelima pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga J. Sihombing Inang Borisitorus yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah, Cimahi, masuk WEK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 pemberkatan nikah. Warta yang pertama, atas kasih karunia Tuhan, Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Martinus Asido Simajuntak, putra dari Bapak Rukman Effendi Simajuntak almarhum, Ibu GHR Boru Pardede, yang beralamat di Komplek Bumi Citerep Permai Jalan Bina Muda nomor 11 RT 03 RW 17 masuk WEK 5, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan saudari Silda Agnesti Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Tiopan Tampu Bolon, Ibu Rosmaya Boru Nainggolan, yang beralamat di Jalan Babakan Sari 3 nomor 489 RT 12 RW 9 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara Condong WEK 11, anggota jemaat gereja HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk pukul 09.30 WIB. 5.3 ibadah sekolah minggu dan jamuan kasih. Pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 ibadah sekolah minggu diadakan kembali masuk pukul 07.30 WIB
sekaligus diadakannya acara jamuan kasih sekolah minggu. 5.4 Undangan Bonataun Distrik. Gereja kita menerima undangan Bonataun Distrik 18 Jabar Tengdie yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 15 Januari 2024 bertempat di HKBP Semarang Kertanegara. Waktu dimulai pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH sebagai pendeta resort, Amang Sintua RF Sirait sebagai utusan distrik, Amang Sintua MTH Sirait sebagai utusan Parhalado, Inang D. Boru Tampu Bolon dari seksi Parupuan, Inang Nyonya CH Simajuntak D. Boru Napi Tupulu sebagai ketua TABE atau Tanggap Bencana Distrik. Demikianlah warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Horas. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 256 mulai ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Raja Allah
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini, tertulis di kitab Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Demikian natsnya. Horas madhita salhutna. Saya adalah Pendeta Suryani Ida Borusihite, menjadi pendeta fungsional di HKBP Mampang Prapatan, Distrik 8 Jakarta. Suami Marga Munte, anak masih 2, jadi masih menunggu kelahiran. Semoga di tahun ini sehat-sehat, jadi lancar proses kelahirannya. Amin. 2 anak laki-laki, masih kelas 4. Orang tua mama saya Boris Tumorang, jadi asal dari kampung, masih dari Dulu Sanggul. Bersyukur sama Tuhan boleh melayani di HKBP Cimahi. Saya tidak pernah terpikir untuk melayani di sini, karena pikir saya mungkin pendeta di kampung, kalau enggak di kampung ke Jakarta begitu, karena suami bekerja di Jakarta. Lasro hatap di Parjupangan di Bagasan Tikion, Amang Dohtina. Saudara-saudari, topik khotbah hari ini adalah Yesus anak Allah dan Raja. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Allah dan Raja, berarti Yesus adalah berasal, Yesus yang kita percayai dan Yesus yang kita imani itu adalah anak yang berasal dari Allah, yaitu yang kita imani bahwa Dia adalah Allah. Kalau dikatakan Yesus adalah Raja, kalau istilah Raja itu berarti pemimpin, penguasa, bahwa Dia memiliki tahta yang lebih tinggi, yang melebihi, melampaui segala hal. Jadi ketika nats ini dikumandangkan, ini berasal dari berita Injil Yohanes yang menceritakan bagaimana pengakuan iman dari seorang Natanael ketika dia dipertemukan dengan Yesus. Jadi pada awalnya di dalam nats ini diberitakan ketika itu Filipus mengajak Natanael untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus, dan Filipus mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah yang telah dinyatakan atau yang telah diberitakan di dalam
kitab Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi. Dan saat itulah Natanael berkata, apa mungkin dari Nazaret akan datang seorang raja? Yang dipikiran dari Natanael itu adalah bahwa raja itu adalah pembebas bangsa Yahudi dari kekangan atau pemerintahan atau penjajahan dari Romawi. Jadi dia pikir bagaimana Nazaret itu melahirkan seorang raja, karena Nazaret itu adalah kota kecil yang diharapkan bahwa raja yang justru membebaskan mereka itu adalah datangnya dari kota yang besar. Jadi ada keraguan. Tapi ketika itulah Yesus menjumpai dia dan mengatakan kepada Natanael di ayat 47, dia mengatakan, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Natanael langsung berpikir, bagaimana dia tahu saya? Tidak ada kepalsuan dalam diri saya. Jadi sebelum berjumpa dengan Yesus, Natanael juga sudah dilihat oleh Yesus. Tapi Yesus adalah Allah yang melihat di dalam, bukan hanya di luar. Kita berbeda dengan Yesus. Kalau kita hanya melihat orang tersenyum, oh dia baik. Tapi kita belum tentu tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Maka keluarlah pengakuan iman percaya daripada Natanael di dalam nats ini. Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Amang dan Inang, tahun ini adalah katanya tahun panas. Tapi bagi teman-teman kita yang tidak sekepercayaan dengan kita, atau ada yang mengatakan tahun ini adalah tahun naga, yang adalah tahun kesuksesan. Tahun di mana kita akan memperoleh banyak rezeki. Itu persi beberapa orang atau melihat yang sudah meramal jauh ke depan. Tapi sebagai orang percaya kita, tahun apapun ini adalah tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan memberikan rahmatnya, di mana Tuhan tetap memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah raja. Tahun ini adalah tahun yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, tapi kepastian bagi kita semua adalah tahun ini, di tahun ini Tuhan sudah mendahului kita untuk melangkah. Maka seberat apa, segetir apa, sejatuh apa kita tahun lalu, itu tidak akan mempengaruhi keberhasilan kita, kecuali kita stagnan, tetap berada di tempat, tidak mau melangkah. Maka nats ini mengajak kita, Yesus adalah anak Allah dan Raja. Yesus adalah anak dan raja, itu berarti sebagai raja dia adalah menguasai kita. Tinggal sekarang, apakah kita mau dikuasai Tuhan? Yesus adalah raja, dia adalah melampaui kekuasaan. Tetapi apakah kita, apakah hati kita, apakah kehidupan kita mau dikuasai oleh Tuhan? Maka melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua, Amang dan Inang. Yang pertama, Yesus yang menyatakan diri kepada kita sebagai anak Allah dan Raja, ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ayat 46. Maaf, ayat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Allah mengenal kita semua. Walaupun di dalam nats ini dinyatakan bahwa Natanael baru berjumpa dengan Yesus, tetapi Yesus mengenalnya. Dan bahkan Yesus langsung melihat di dalam dirinya hal yang baik dan positif. Ini agak berbeda dengan kita, Mang dan Ina. Kalau baru berjumpa dengan orang, apalagi agak lebih tinggi stylenya, langsung kita melihat yang negatifnya. Ini enggak, paling nanti kalau cantik dia ya, baik dia ya, langsung datang temannya yang bilang, itu belum tahunya kita itu. Kan sering seperti itu. Jadi langsung lihat yang luar, yang sudah digambaran diri pikiran kita. Kalau Yesus tidak, langsung melihat hal yang positif. Apakah Natanael ini seorang yang sempurna? Tentu tidak. Tapi Yesus melihat, Tuhan langsung melihat, tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Jadi Amang dan Inang, kita yang satu keluarga pun belum tentu saling mengetahui. Amang dan Inang yang sudah menikah 20 tahun bisa menyimpan rahasia. Anak pun
belum tentu saling mengetahui. Pernah enggak Amang atau Inang lupa nama anaknya? Pernah kan? Oh, pernah. Pernah enggak lupa mendoakan orang-orang terdekat? Pernah. Bahkan suami bisa tidak ingat ulang tahun Inang itu. Akhirnya udah pas hari ulang tahun, Amang itu suami tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Mulai pagi sampai malam, sampai Amang suaminya pulang kerja, wajahnya terus mengerut. Ternyata selidik punya selidik, karena suaminya lupa tanggal lahir inatannya dan tidak mengatakan selamat ulang tahun ya Ma. Hanya itu. Artinya kita memiliki keterbatasan untuk mengetahui. Tetangga kita pun demikian. Sudah 20 tahun tetangga. Belum tentu kita tahu makanan favorit mereka. Anaknya berapa, sekolah di mana. Sedangkan suami istri aja belum tentu. Maaf Amang, ini bukan memuji ibu-ibu. Ibu-ibu aja yang paling tahu apa makanan kesukaan suami. Ido tah Ido. Ima bagi kamu ya Mang. Bapak-bapak belum tentu tahu makanan apa. Soalnya memang ini ada kesalahan ibu-ibu juga. Kalau diajak makan, makanan apa Mak? Terserah. Ya apa aja lah. Akhirnya enggak tahu tong suaminya kan. Jadi jangan salahkan juga para suami ibu-ibu, ya begitu dia. Di sini justru Yesus mengatakan bahwa dia adalah Maha tahu, dia tahu. Kalau di Mazmur 139 dikatakan, saat aku duduk pun, saat aku berdiri, saat aku jalan, saat aku tidur, terbaring, namaku ada justru di dalam telapak tanganmu. Itu menggambarkan bagaimana Allah mengetahui tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita butuhkan. Walaupun cenderung kita selalu menonjolkan di dalam dua kita adalah keinginan, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Pengenalan kita atas teman kita hanya sekilas saja. Apalagi kalau kumpul ibu-ibu kan, ada kalau kumpul ibu-ibu, kalau dekat, misalnya kita tahu masalah seseorang dari apa? Katanya dari kerutan keningnya kan. Kalau kita ngomong-ngomong sama teman, ketika ada kerutan di keningnya satu, itu masalah apa? Masalah uang, kan? Kalau ada dua kerutannya di keningnya, itu masalah apa? Masalah keluarga. Kalau kerutannya tiga, itu masalahnya apa? Sudah amburadul itu. Iya. Jadi hati-hati kalau berdekatan ya kan. Itu artinya pengenalan kita itu tidaklah mendalam tentang teman kita. Kalau kita mengaku bahwa Tuhan Maha Tahu, hal ini juga berkaitan dengan doa kita, keinginan kita. Dan yang paling utama adalah kebutuhan kita. Maka Amang dan Inang, kalaupun kita sudah berdoa terus menerus, tapi sampai saat ini belum kita terima apa yang kita butuhkan, jangan pernah bersungut-sungut atau justru menjadi orang yang ragu dan apatis terhadap kehidupan. Kadang kita harus menanti dan kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan apa yang paling kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi kita. Mungkin Amang dan Inang pernah mendengar cerita ini. Ketika ada seorang anak kecil menjumpai mamanya dan meminta makan bakso, kebetulan lewat. Ma, saya ingin makan bakso. Tapi apa kata mamanya? Jangan nak, 2 kali, Ma belikan aku bakso. Jangan nak, gak bisa. 3 kali, Ma belikan aku bakso, teman-temanku bisa makan bakso. Kenapa saya tidak bisa makan bakso? Akhirnya menangis mamanya karena anaknya tiba-tiba mengatakan, Mama memang tidak sayang sama aku, tidak peduli sama aku. Masa beli bakso aja Mama gak mau sama aku katanya. Akhirnya menangis mamanya, ternyata selidik punya selidik. Ada sejarah tentang anak ini. Anak ini baru masa-masa pemulihan. Jadi di waktu kecilnya dia mengalami penyakit yang sangat berat. Waktu itu belum ada BPJS. Ketika dia berobat, dokter sudah mengatakan bahwa anak ini tidak boleh sembarangan memakan makanan yang dari luar, kecuali makanan yang dimasak oleh mamanya.
Jadi akhirnya dia sudah harus menjual hartanya, sudah menjual rumahnya, mobilnya untuk mempertahankan cinta kasihnya kepada anak ini supaya dia tetap sembuh karena anak satu-satunya. Akhirnya kata mamanya kepada anaknya, apapun sudah kuberikan kepadamu, segala sesuatu sudah kukorbankan, tapi karena penyakitmu kamu harus puasa. Begitu. Amang dan Inang, begitulah kehidupan kita. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan tidak langsung diberi, bertahanlah, bersabarlah. Karena bisa saja itu bukan menjadi kebutuhan kita. Anaknya saja Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita hal yang paling berharga, darahnya untuk menebus kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan, memiliki pengharapan, memiliki iman percaya, supaya bisa melangkah walau kita takut. Supaya kita tetap tegar walau kita sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu Amang dan Inang, kalau hari ini kita sedang proses meminta dan memohon, kalau sudah lama kita meminta dan terus menerus meminta, teruslah meminta dan memohon. Karena apa? Kembali kepada nats ini, bahwa dalam kehidupan kita Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amang dan Inang, yang kita butuhkan adalah supaya bertahan. Berdoalah, tetaplah berdoa. Tapi jangan pula berdoa, sering kita ini berdoa kan begini Amang dan Inang. Sudah panjang-panjang berdoa hampir setengah jam. Dia bilang gini, akhirnya kesimpulan dari doanya apa? Tuhan sudah tahu apa yang di hatiku. Begitu kan? Terimalah. Udah panjang-panjang, udah di pajojor-jojornya teh bahasa Batak kan? Di pajojor-jojor sampai bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Ujung-ujungnya terimalah doa kami Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kami minta. Jangan pula seperti itu ya kan? Atau kadang kita jatuh berdoa, udah panjang-panjang, katanya kesimpulan dari doanya adalah biarpun singkat Tuhan, terimalah. Udah panjang-panjang, Maha tahu singkat, jadi hati-hati. Kalau begitu, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, masih perlukah berdoa? Perlu. Masih bolehkah kita meminta, menyatakan isi hati kita? Boleh. Karena dengan berdoa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa kita mampu bertahan untuk menghadapi hidup karena yang kita minta belum datang. Maka Mang dan Inang, kita berdoa di dalam kemahatauan Tuhan, dan ketika kita berdoa, doa itu dipakai untuk menjaga jalan kita agar walaupun kita atau orang tidak benar, kita tetap di jalan Tuhan. Tapi bagaimana kita supaya mampu mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita? Katanya dalam nats ini adalah jauhi kepalsuan. Jauhi kepalsuan. Jangan dibilang A di luar, B di dalam. Kan kecenderungan ini ibu-ibu seperti itu ya kan. Dia tahunya perasaanku. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi pulang dari sana mana peduli dia. Begitu kan. Kadang juga, ya tolong aku didoakannya, iya aku berdoa untukmu. Sampai di rumah lupa sama temannya, mendoakannya aja pun enggak. Jadi kalau ada yang bilang sama kita Mang dan Inang, tolong aku didoakan, doakan saat itu. Jangan sampai bawa pulang ke rumah, terlupakan dia. Anggu hata dong aku dui. Tapi kenyataannya kita melupakannya. Maka jauhi kepalsuan. Karena saat ini semakin banyak yang palsu kan. Kita juga suka yang palsu-palsu ya kan. Banyak yang suka yang palsu. Berliana, walaupun ada berlian di rumah. Leido, Mas Tejo, Mas Darmo, walaupun ada Mas asli di rumah. Karena kadang kan lebih keren dia. Jadi walaupun kita suka dengan hal yang palsu yang KW1, KW2, KW3 sampai KW berapa, tapi hati kita jangan pernah KW. Supaya kita mampu mengenal Tuhan. Hanya orang yang hatinya murnilah yang mampu mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Hidup tong. Tak jauh mereka tapada uma akan palsu. Kita pun gak suka yang namanya teman palsu, istri palsu, suami palsu. Deido, jauhi kepalsuan. Salah satunya adalah orang yang menutupi, jangan menutupi
hal yang baik dalam hidup. Jangan menutupi hal yang baik. Kalau hal yang baik saja jangan kita tutupi, apalagi yang jelek jangan ditutupi. Adalah yang selingkuh, pebinor, pelakor, entah apa PP apalagi yang lain. Jangan lagi. Mari terbuka sama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk molo koruptor pehita. Karena ada yang bilang koruptor kecil dan koruptor besar. Kalau kecil enggak apa-apanya itu katanya kan. Padahal yang kecilnya baru yang kebesar. 5.000-nya akhirnya 10 juta. Karena udah biasa, maklumlah. Iblis itu gampang menjerat kita. Dia buat seperti tangga. Yang kecil dulu, yang pendek dulu, biar enggak terasa dia. Baru naik ke tangga yang kedua, makin panjang dia. Naik ke yang 3, makin tinggi lompatannya. Jadi iblis mampu dan mau menawarkan hal yang dimaklumi dulu pertama-tama. Akhirnya makin panjang dia, akhirnya kita tidak ada lagi mengenal kebenaran. Maka melalui nats ini, Tuhan itu adalah Maha Tahu. Dia tahu tentang kehidupan kita. Maka di dalam kemahatauan kita, mari tinggalkan kepalsuan. Yang kedua, biar jangan terlalu panjang khotbah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama Tuhan melihat hal yang besar. Jangan hanya melihat hal yang kecil. Kecenderungan kita adalah berkat Tuhan itu hanya ada di dalam hal-hal yang besar. Nathanael, dia berkata kepada Filipus, apa mungkin dari Nazaret? Karena Nazaret adalah tempat yang kecil. Kecenderungan kita, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu, melihat dari hal yang terbaik, kesuksesan, anak kita sukses langsung seperti yang kita pikirkan. Pekerjaan kita sukses seperti yang kita pikirkan. Sehingga banyak anak yang tersiksa oleh karena paksaan orang tuanya. Banyak suami atau istri yang tersiksa karena keinginan kita mereka melakukan hal yang besar. Amang dan Inang ada seorang jemaat bersaksi seperti ini. Ketika saya mengambil seorang anak, pikiran saya anak saya ini adalah orang yang sehat dan luar biasa. Tapi saya dan keluarga harus diperhadapkan dengan anak saya memiliki penyakit yang sangat berat. Saya harus dimasukkan ke rumah sakit dan dokter mengatakan tidak ada penyakit di dalam tubuhmu, pulanglah. Akhirnya saya berani menerima keadaan saya. Saya menerima anak saya apa adanya. Ternyata ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di tengah pikiran saya bahwa anak ini adalah anak yang lemah. Tuhan justru memberikan kekayaan di dalam anak ini yang tidak dimiliki anak lain. Melihat hal-hal yang kecil itu akan memberkati hidup kita, maka Tuhan memperkenalkan hal-hal yang besar. Maka apa yang sedang kita hadapi, kondisi apa yang kita hadapi saat ini, kembali bertahanlah. Karena dalam hal kecil itu pun Yesus itu sama dalam hal yang kecil dan dalam hal yang besar. Hal yang kecil yang kita anggap kecil itu bisa dipakai Allah menjadi hal yang besar dalam kehidupan kita. Saya punya cerita Amang dan Inang, agak panjang sedikit. Karena biasanya pendeta itu kalau sekali khotbah di gereja yang baru agak lama dia. Jadi maklumlah ya Amang dan Inang, enggak sampai pulang jam 9 kita. Saya punya pengalaman Amang Inang, saya melayani di HKBP, di salah satu HKBP di Jakarta, marginal, orang pinggiran. Jadi ketika saya baru melahirkan anak yang kedua, maaf Amang dan Inang, ini bukan melemahkan jemaat yang saya layani. Tidak ada yang kunjungan ke rumah sakit. Tidak ada yang kunjungan ke rumah sakit. Maaf, bukan merendahkan, enggak. Tapi ada hal yang di luar dugaan saya yang diberikan Tuhan. Karena daerah kami ini tidak masuk namanya PDAM. Jadi kita harus beli air yang PDAM yang dipikul. Petugasnya ini sekali 2 minggu berganti. Satu pikul itu ada 2 jerigen dan 5.000. Saya baru keluar dari rumah sakit, datanglah bapak ini, ibu ngisi air enggak? Iya, isi air. Ketika saya mau bayar, dia bilang, enggak usah bu bayar, untuk adik kecil. Itu orang yang tidak saya kenal loh Bang Amang Inang.
mau pulang dia dirogohnya kantongnya. Dikasihnya uang 20.000 beli bedak bayi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Tapi Amang dan Inang, ada hal yang tidak saya pahami dalam hidup. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Walaupun kalau dilihat dari standar pendeta waktu itu melayani, itu tidak sama. Tapi cara Tuhan menolong adalah seperti itu. Beberapa hari kemudian dia antar gula aren, setelah dia pulang kampung dia antar gula aren yang asli. Siapa yang buat ini? Saya dan ibu, untuk ibu katanya. Bukan orang Batak, bukan keluarga saya. Dia hanya penjual air. Banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita sesungguhnya diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kecil itu, sesungguhnya itu cara Tuhan untuk menolong kita. Kecil itu dan mungkin menurut kita tidak sebesar pengalaman orang lain. Tapi sesungguhnya Tuhan punya cara untuk menyenangkan hati kita. Amang dan Inang melalui nats ini, kita diajak pada saat ini bahwa sesungguhnya jangan hanya lihat perkara yang kecil. Ketika kita menerima Tuhan dan percaya akan janji Tuhan, maka seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Natanael. Lalu kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Ketika kamu tidak hidup dalam kepalsuan, berani menerima yang kecil, maka kamu akan menerima hal yang besar. Tinggal keterbukaan kita. Bodoh teh meredi, dang bagaknya suaraku, ala lemur hak idiom. Ini saya ada satu kesaksian. Lagunya seperti ini, Amang dan Inang. Kita tahu lagu ini mungkin. Di parbudu-budu ho Tuhan, di palua ho doau, sian sudena sa dosaku. Dang di loaso marsak, dang di loaso tarilu, mangadopi parngoluani. Ai hodo Tuhaku, ai hodo rajaku, tukodo Tuhan, hodo pangondiaki, di parngoluoku, huasa hondo, hupuji maho, saleleng di ngoluki, tiop matangaku, togu au tu lambung mi, hodo Tuhan, haporusaki, ai hodo Tuhan, hola kodo rajaki. Lihatlah perkara yang kecil, ketika kita yakin dan benar tidak ada kepalsuan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan berikan, cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Berkat itu bukan hanya dalam yang kecil, tapi lihat di dalam segala hal, kecil, besar, sedang, logika kita, tapi yang kecil pun cara Tuhan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang kami terima di hari Minggu ini. Tuhan memberikan sukacita bagaimana penyertaan Tuhan dalam hal kecil sampai hal yang besar. Karena Tuhan tahu tentang kehidupan kami. Dan Tuhan tahu mengenal siapa kami. Ajar kami Tuhan bersandar kepadamu, tidak putus-putusnya berkomunikasi kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Supaya kami juga tahu dan paham apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan jemaat ini kepadamu Tuhan, dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam pertumbuhan anak-anak, di dalam pergumulan anak sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mencari jodoh dan mencari pekerjaan, yang merindukan kehadiran anak, yang merindukan rumah tangga yang lebih damai dan penuh kasih. Tuhanlah kiranya bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami serahkan juga anak lahir di jemaat ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada anak dan ibu yang telah martupol atau merencanakan pernikahan. Tuhan juga yang menguatkan mereka dalam cinta kasih
saling memberi, saling menghormati, supaya berkat itu mereka terima. Berkati rumah tangga yang bergumul, berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka yang sudah lama mengalami kelemahan karena penyakit dalam tubuh. Kiranya Tuhan juga menguatkan iman mereka untuk tetap bertahan dan tetap setia di dalam Tuhan. Kami juga bawakan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini, Tuhan, yang melayakkan mereka semakin bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan semua perhelado, jemaat, juga pendeta yang memimpin di gereja ini, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua program yang berlangsung di Huria ini selama seminggu ini. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Semua
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.